Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Widyaningrum, kelas C9, NPM 195401426 Saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Herbal Estetik. Pertama, jelaskan berbagai pemanfaatan herbal dalam pengobatan, khususnya dalam penerapan asuhan kebidanan. Pemanfaatan herbal dalam pengobatan penerapan asuhan kebidanan terdiri dari pada masa kehamilan, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Pemanfaatan herbal dalam kehamilan yang pertama adalah berupa jahe, peppermint, dan minyak adas. Jahe itu kenapa digunakan sebagai pemanfaatan obat herbal? Karena untuk mengatasi terapi mual muntah pada ibu hamil. Dan bisa digunakan sebagai aromaterapi. Efek samping jahe memang kadang-kadang memperburuk mual dan muntah, makin memperparah. Jadi tidak semua ibu hamil dapat menggunakan atau meminum jahe. Kemudian untuk peppermint biasanya diberikan bentuk minyak esensial dalam bentuk kapsul berlapis, suatu zat yang menahan pelepasan obat sampai kapsul melewati lambung menuju usus. Selain peroral, peppermint juga digunakan sebagai aromaterapi. Efek samping peppermint adalah vasodilatasi atau bradikardia, artinya nadinya cepat saat dihirup, bisa menimbulkan gatal alergi. Kemudian minyak adas. Minyak adas nama simplisianya Pimpinella anisum. Minyak adas juga berkhasiat untuk meningkatkan saluran cerna, merangsang pengeluaran flatus, dan sebagai aromaterapi bisa. Efek samping minyak adas adalah reaksi alergi. Kemudian pengobatan herbal pada ibu hamil juga bisa untuk hiperpigmentasi dan kloasma gravidarum. Hiperpigmentasi pada kehamilan sering dialami oleh ibu. Hampir 90% ibu hamil dan akan merasakan keluhan seperti ini. Melasma atau kloasma gravidarum adalah kondisi kulit berupa bercak-bercak terang ke warna coklat, gelap, atau keabu-abuan yang terjadi pada masa kehamilan dan paling banyak muncul di trimester 2. Peningkatan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone, peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Maksudnya di adanya melasma itu karena ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Tanaman herbal untuk mengurangi hiperpigmentasi yang lain adalah lidah buaya atau aloe vera. Tanaman lidah buaya telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dengan berbagai manfaat seperti penyubur rambut, penyembuh luka, dan perawatan kulit. Tanaman ini kaya akan enzim, asam amino, mineral, vitamin, polisakarida, lignin, dan berbagai komponen lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Gel lidah buaya mampu menstimulasi produksi fibroblast untuk membuat jaringan baru. Jadi fungsi lidah buaya itu untuk meregenerasi kulit sehingga akan berkhasiat untuk menghilangkan melasma gravidarum. Menggunakan lidah buaya sebagai herbal untuk mengurangi keluhan kloasma gravidarum sangat mudah dilakukan dengan mengaplikasikan secara langsung gel lidah buaya dengan menggunakan kapas pada daerah yang mengalami hiperpigmentasi selama 30 menit sebelum tidur, dan bilas dengan air hangat pada pagi hari saat bangun tidur. Cukup memakainya itu dioleskan saja kepada yang hiperpigmentasi selama 30 menit, kemudian kita bangun tidur dibilas. Begitu. Biasanya perbedaan itu akan mulai tampak pada pemakaian selama 2-3 minggu, meskipun setiap individu akan menunjukkan hasil yang berbeda. Lidah buaya telah banyak penelitian yang telah dilakukan. Misalnya hasil penelitian menunjukkan, ada yang sudah melakukan penelitian, hasil penelitiannya menunjukkan ekstrak gel liposom enkapsulasi aloe vera lebih unggul dari
dalam menurunkan tingkat keparahan melasma pada kehamilan. Tanaman herbal yang lain adalah kunyit, Curcuma longa. Kunyit merupakan tanaman semak yang tersebar luas di semua tempat. Saat ini, kunyit banyak dimanfaatkan pada industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan tekstil. Kunyit dikenal sebagai antiinflamasi, antimikrob. Curcuma longa. Kunyit merupakan tanaman semak yang tersebar luas di semua tempat. Saat ini, kunyit banyak dimanfaatkan pada industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan tekstil. Kunyit dikenal sebagai antiinflamasi, antimikrobial, antioksidan, anti kanker, dan potensial untuk membantu meningkatkan kondisi kesehatan pada penderita gangguan kesehatan mental. Kurkumin atau zat aktif dalam kunyit banyak digunakan dalam pengobatan. Cara penyajian kunyit dapat digunakan sebagai masker wajah juga dengan cara mencampurkan bubuk kunyit dengan susu mentah murni diaduk sampai dengan menjadi seperti pasta. Oleskan pada kulit yang mengalami hiperpigmentasi dan biarkan selama 10 menit. Kemudian bilas dengan air bersih. Perlu diperhatikan juga apabila kunyit dikonsumsi selama hamil aman ketika dikonsumsi dalam dosis yang rendah. Bila konsumsi kunyit berlebihan dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti keguguran, kecacatan pada janin, dan perdarahan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh wanita Kaukasia ditemukan bahwa pemberian ekstrak kunyit menyamarkan hiperpigmentasi, garis halus, dan kerutan wajah. Pengobatan herbal selama kehamilan yang lain adalah keluhan berupa fatigue atau dizziness pada kehamilan. Fatigue atau biasanya disebut kelelahan pada ibu hamil erat kaitannya dengan perubahan hormon, khususnya hormon progesteron. Rasa pusing atau biasa di bahasa latinnya dizziness juga sering dialami oleh ibu hamil sebagai akibat perubahan sistem kardiovaskuler selama hamil. Selama kehamilan, curah jantung meningkat dan jantung memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih cepat. Hormon progesteron juga berperan dalam munculnya keluhan pusing selama kehamilan. Biasanya gejalanya itu lelah, letih, lesu, dan pusing. Dapat juga merupakan tanda anemia pada ibu hamil. Jadi biasanya ibu hamil itu disertai dengan keluhan pusing, lelah, itu biasanya kita curiganya ke anemia. Makanya untuk lebih jelasnya lagi, biasanya si ibu hamil itu kita suruh untuk cek laboratorium untuk HB-nya diperiksa. Kemudian tanaman herbal yang dapat mengatasi fatigue dan dizziness ini adalah buah bit atau bit merah. Merupakan tanaman berbentuk umbi dan umbinya dijadikan sebagai sayuran. Ciri khas dari bit merah adalah warna akar merah pekat, rasa yang manis, serta aroma bit yang dikenal sebagai bau tanah. Bit kaya akan asam folat yang baik dan kesehatan jantung. Sumber dari serat, magnesium, zat besi, vitamin C. Selain itu, memiliki sifat anti radikal, antimikrobial, dan memiliki anti-aktivitas sitotoksik. Cara penyajian buah bit dikonsumsi dengan berbagai macam cara. Jus bit merupakan salah satu cara yang mudah dan nikmat untuk dikonsumsi. Jus bisa ditambahkan dengan madu atau sedikit gula pasir maksudnya, untuk menambah rasa manis cukupnya. Dapat segera dinikmati atau didinginkan selama 30 menit di lemari pendingin. Kemudian buah yang lain untuk mengatasi dizziness dan fatigue itu ada blackstrap molasses. Merupakan pemanis yang merupakan gula sampingan dari proses pembuatan gula tebu. Kandungan paling tinggi dalam blackstrap molasses adalah potasium atau kalium. Demikian juga dengan kandungan magnesium dan zat besi yang tinggi. Hal inilah yang mendasari blackstrap molasses digunakan untuk pengobatan anemia gizi besi dikarenakan pasokan zat besi yang kurang dalam tubuh.
Cara penyajian blackstrap molasses tersedia dalam bentuk cair dan solid seperti gula pasir. Dosis yang direkomendasikan 2-3 sendok teh. Untuk sediaan cair dan 1-2 sendok makan untuk solid. Dosis ini dapat dikonsumsi sekaligus dalam satu waktu atau dibagi dalam 3 kali konsumsi. Dapat dikonsumsi dengan air panas atau dingin. Dianjurkan diminum dengan perlahan dan biarkan dalam mulut beberapa saat serta biarkan tercampur dengan air ludah. Cara minumnya begitu. Hal ini dilakukan untuk mengatasi perut kembung dan flatulensi. Tanaman herbal. Pengobatan herbal untuk ibu hamil yang lain biasanya terdapat keluhan konstipasi pada kehamilan. Penyebab dari konstipasi ini adalah karena progesteron yang meningkat menjadi salah satu penyebab konstipasi dan pengaruh dari otot polos usus. Progesteron menyebabkan relaksasi pada otot polos usus sehingga motilitasnya menjadi berubah, yaitu semakin menjadi lambat. Akibatnya kadar air di makanan yang terdapat dalam usus juga semakin terserap banyak, sehingga feses menjadi semakin keras dan sulit untuk didorong. Nah, tanaman yang buat mengatasi konstipasi ini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun berasal dari perasan buah zaitun yang berasal dari Laut Tengah. Minyak zaitun memiliki banyak manfaat, mengandung polifenol yang merupakan senyawa alami yang bekerja sebagai antioksidan. Minyak zaitun juga sangat baik dalam mencerna dan mengabsorpsi lemak, menjadikan minyak zaitun bermanfaat sebagai laktatif alami untuk memudahkan proses buang air besar. Cara penyajian minyak zaitun yaitu dapat dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan saluran gastrointestinal atau pencernaan. Cara penyajiannya sangat mudah, yaitu 1 sendok makan minyak zaitun dicampur dengan 1 sendok teh perasan lemon. Konsumsi minyak zaitun saat hamil sebaiknya tidak terlalu banyak. Disarankan yang terdapat pada makanan. Tanaman herbal yang lain untuk mengatasi konstipasi yaitu buah naga. Buah naga kaya akan air. Buah naga juga dikenal kaya akan nutrisi seperti vitamin C sebagai antioksidan dan imun booster, vitamin B2 dan B1 sebagai peningkat metabolisme dan nafsu makan. Vitamin B3 mengurangi kolesterol dan vitamin B1 mencegah demam. Buah naga juga kaya akan serat yang baik untuk sistem pencernaan. Buah naga baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena kaya serat dan nutrisi untuk kehamilan. Naga biasanya ada pepaya atau buah-buah yang lainnya seperti apel, terus fir, itu bisa membantu untuk mengatasi konstipasi. Jadi sebenarnya banyak buah yang bisa untuk mengatasi konstipasi ya. Nah, untuk cara penyajian buah naga, bisa dikonsumsi buah naga dengan berbagai cara. Buah naga dapat dimakan langsung, dibuat olahan es krim atau pie. Buah naga juga bisa disajikan dalam bentuk jus, sari buah, manisan, dan selai. Dan hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi konstipasi, biasanya harus kita bisa menjaga untuk meningkatkan intake cairan dan serat dalam makanan atau diet yang kita makan, misalkan dengan buah dan sayuran. Terus membiasakan diri untuk melakukan senam atau latihan exercise selama masa kehamilan. Membiasakan buang air besar secara teratur dan segera BAB bila ada dorongan. Obatan herbal yang lain untuk mengatasi persalinan. Biasanya dalam persalinan itu ibu bersalin itu menghadapi rasa nyeri dan kecemasan pada saat merasakan kontraksi, dan kecemasan itu memang beda-beda tiap ibu hamil, atau rasa nyeri itu berbeda-beda tiap ibu hamil. Arti dari kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, takut, tidak tentram disertai berbagai keluhan fisik. Tanaman herbal untuk mengatasi kecemasan atau mengurangi kecemasan pada saat persalinan yaitu lavender.
Biasanya lavender itu kita pakai dengan aromaterapi, atau ada minyak esensial lavender secara tradisional digunakan dan disetujui oleh European Medicines Agency atau EMA sebagai obat herbal untuk menghilangkan stres dan kecemasan. Komponen utama lavender adalah linalool dan linalil. Linalool mampu mengikat transporter serotonin, kondisi cemas ketika kekurangan maupun kelebihan neurotransmitter serotonin. Menghirup aroma lavender yang mengandung linalil asetat dan linalool akan meningkatkan gelombang-gelombang alfa di dalam otak, dan gelombang inilah yang membantu kita merasa rileks. Jadi seorang ibu bersalin itu akan rileks bila ada aroma dari lavender karena mengandung linalil asetat dan linalool. Nah, berikut cara pemanfaatan lavendernya. Kita siapkan minyak aromaterapi lavender 2%, kemudian teteskan 3-4 tetes aromaterapi lavender ke dalam diffuser. Hirup selama minimal 20 menit dalam ruangan 2x3 meter yang tertutup dan tidak terlalu banyak ventilasi udara. Rasa ketenangan dan kenyamanan akan timbul seiring dengan penghirupan aromaterapi secara benar. Dalam persalinan juga biasanya ada ibu bersalin itu merasakan nyeri. Ketika ibu bersalin merasakan nyeri itu terjadi biasanya merupakan sensasi fisik yang berasal dari kontraksi otot rahim, penurunan janin, tekanan dari janin pada saraf. Hal ini dirasakan oleh sebagian besar wanita sebagai sensasi akut mulai dari yang ringan sampai berat. Tanaman herbal untuk mengurangi kecemasan pada persalinan adalah lavender. Sama seperti untuk mengatasi kecemasan ya. Jadi untuk mengurangi nyeri juga menggunakan lavender. Wangi aroma lavender ini akan diteruskan oleh nervus olfactorius, atau itu suatu nama saraf, menuju bagian otak kecil yang kemudian akan melepaskan neurokimia serotonin. Wangi yang dihasilkan aromaterapi lavender akan menstimulasi hipotalamus untuk menghasilkan enkefalin yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami. Enkefalin merupakan neuromodulator yang berfungsi untuk menghambat nyeri fisiologi. Cara pemanfaatan lavender untuk mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan yaitu minyak esensial lavender murni sebanyak 0,4 ml diencerkan dengan minyak zaitun sebanyak 30 ml yang diteteskan pada tisu makan sebanyak 3 tetes. Tisu makan yang telah ditetesi aromaterapi lavender dihirup sebanyak 3 kali. Tarikan napas dalam 1 kali his atau kontraksi yang diulangi setiap menjelang his dalam pengamatan 30 menit selama kala 1 fase aktif. Siapkan minyak aromaterapi lavender 2%, kemudian teteskan 3-4 tetes aromaterapi lavender ke dalam diffuser. Hirup selama minimal 20 menit dalam ruangan 2x3 meter yang tertutup dan tidak terlalu banyak ventilasi udara. Penerapan asuhan kebidanan pada masa nifas adalah biasanya terjadi luka perineum pada ibu nifas. Nah, pada ibu nifas ini luka perineum ini biasanya hampir terjadi luka perineum, dan tak jarang juga pada persalinan berikutnya, meskipun persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis. Jadi setiap yang bersalin rata-rata memiliki luka perineum dan perlukaan jalan lahir sehingga harus dirawat dengan baik dan benar. Perlukaan perineum terjadi karena dilakukan tindakan perobekan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, biasanya dengan tindakan episiotomi. Perlukaan jalan lahir dapat mengakibatkan infeksi pada daerah antara lubang vagina dan anus, bagian luar alat kelamin, vagina dan mulut rahim, dan biasanya akan timbul gejala seperti rasa nyeri serta panas pada tempat terinfeksi. Kadang-kadang rasa perih muncul pada saat buang air kecil.
karena sudah merambat pada saluran kandung kemih dan juga disertai demam. Infeksi perlukaan jalan lahir ini biasa terjadi karena ibu tidak memperhatikan personal hygiene yang baik, belum mengerti cara perawatan luka perineum yang benar. Penyembuhan luka adalah hasil dari interaksi antara sitoksin, faktor pertumbuhan darah, dan elemen seluler dan matriks ekstraseluler. Sitoksin mengakibatkan penyembuhan dengan merangsang produksi komponen membran basal, mencegah dehidrasi, meningkatkan peradangan, dan pembentukan jaringan granulasi. Penggunaan herbal dalam perawatan luka perineum dapat menjadi salah satu alternatif yang dikembangkan di Indonesia. Tanaman herbal yang bermanfaat atau yang berfungsi untuk menyembuhkan luka perineum adalah lidah buaya. Sudah dijelaskan sebelumnya, lidah buaya itu dapat mengatasi inflamasi pada kulit seperti melasma gravidarum. Begitu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan luka perineum karena lidah buaya itu mengandung banyak vitamin yang baik dan aman bagi ibu nifas. Selain bagi ibu hamil, bagi ibu nifas juga baik karena fungsi dari lidah buaya itu akan meregenerasi sel kulit baru. Lendir lidah buaya juga terdiri dari beberapa glikoprotein yang mencegah inflamasi rasa sakit dan mempercepat perbaikan sel-sel kulit yang rusak. Efek lain dari lidah buaya yaitu pada bagian gelnya dapat menyembuhkan luka dan trauma kulit lainnya. Lendir lidah buaya tidak hanya meningkatkan jumlah kolagen di area luka, tetapi juga meningkatkan koneksi transversal antar ikatan sehingga sebagai hasilnya mempercepat perbaikan luka. Cara pemanfaatan aloe vera pada luka perineum. Biasanya cara pertama yaitu cuci bersih aloe vera, daun aloe vera potong menjadi 2 bagian atau iris menyimpang, kerok bagian dalam aloe vera, ambil gelnya. Gel aloe vera tersebut dibalurkan di daerah perineum yang terdapat luka perineum atau robekan yang mengalami atau kulit yang mengalami perobekan. Kemudian cara kedua bisa dengan setelah dibersihkan aloe vera potong menjadi 2, kemudian masukkan aloe vera yang sudah dipotong tadi ke dalam baskom berisi air bersih, rendam sekitar 30 menit. Air rendaman tersebut bisa digunakan saat cebok, sekaligus digunakan untuk membersihkan bagian perineum yang mengalami perlukaan. Tanaman herbal yang lain adalah kayu manis. Kayu manis merupakan salah satu dari sekian banyak rempah herbal yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Studi secara in vivo dan in vitro menunjukkan bahwa kandungan senyawa aktif dan derivatnya yang terkandung dalam kayu manis mempunyai efek farmakologis, antara lain sebagai analgesik, antifungal maksudnya ya, antifungal, anti kardiovaskuler, anti kanker, anti inflamasi, anti ulcer, anti diabetes, antivirus, anti hipertensi, antioksidan, serta penurun lemak dan kolesterol. Penyajian kayu manis hanya dianjurkan menggunakan salep berbahan dasar kayu manis yang telah diproduksi terstandar secara steril dan higienis. Jadi kayu manis itu ada berupa produk salep kayu manis herbal yang sudah diproduksi terstandar secara steril dan higienis. Tapi saya juga belum begitu dapat infonya bahwa salep kayu manis ini apa sudah masuk ke fitofarmaka atau belum. Jadi masih masuknya obat herbal ya. Gitu. Pengobatan dalam asuhan kebidanan yang lain pada masa nifas, biasanya ibu nifas itu mengalami bendungan payudara. Selama 24-48 jam pertama sesudah terlihatnya sekresi raktel, payudara sering mengalami distensi menjadi keras dan berbenjol-benjol. Bendungan payudara adalah terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfa sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri
dan kadang-kadang disertai dengan kenaikan suhu badan. Jadi biasanya ibu nifasnya mengalami demam karena mengalami bendungan ASI di payudaranya. Pembesaran payudara adalah kondisi penuh yang berlebihan pada payudara. Tanaman herbal untuk penanganan bendungan payudara yaitu daun kubis. Kubis segar mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serta kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, vitamin, dan vitamin yang lainnya. Kubis juga merupakan sumber yang baik dari asam amino, glutamin, dan diyakini untuk mengobati semua jenis peradangan, salah satunya radang payudara. Untuk pemakaian luar, daun kubis dapat digunakan untuk mengompres bagian tubuh yang memar, bengkak, dan nyeri. Kubis diketahui mengandung asam amino yang berfungsi sebagai antibiotik dan kandungan sinigrin, minyak mustard, magnesium oxalate, heterosis, belerang. Hal ini dapat membantu memperlancar pembuluh darah kapiler sehingga meningkatkan aliran darah untuk keluar masuk dari daerah tersebut, sehingga memungkinkan tubuh untuk menyerap kembali cairan yang terbendung dalam payudara tersebut. Daun kubis juga mengeluarkan gel dingin yang dapat menyerap panas, yang ditandai dari klien yang merasa lebih nyaman, dan daun kubis menjadi layu atau matang setelah 30 menit penempelan. Jadi si daun kubis itu kita tempel ke bagian yang terdapat luka di perineum. Layu berarti kandungannya sudah tidak ada selama 30 menit itu, begitu. Cara pemanfaatan kubis: dinginkan daun kubis sebanyak 6 lembar ke dalam freezer sekitar 20 menit. Setelah didinginkan, daun kubis tersebut ditempelkan pada payudara selama 30 menit. Dilakukan 2 kali sehari selama 3 hari berdasarkan bukti ilmiah bahwa daun kubis dapat mengurangi pembengkakan pada payudara tanpa efek samping dan dapat meningkatkan durasi pemberian ASI. Maksudnya bila sudah dilakukan pengobatan dengan daun kubis, si payudara tersebut jadi bisa terus-terusan untuk pemberian ASI-nya lebih sering. Jadi tidak ada bendungan ASI lagi, begitu. Tanaman herbal untuk meningkatkan produksi ASI pada masa nifas. Biasanya masa nifas juga mengalami produksi ASI yang kurang. Biasanya masalah ibu menyusui atau ibu nifas itu ASI yang kurang, sehingga mereka suka selalu mencari daun katuk. Selain daun katuk juga bisa digunakan yaitu daun kelor bila ada di sekitar rumahnya. Banyak manfaat dari kelor berhubungan dengan kandungan bahan aktif yang terdapat dalam tanaman tersebut. Adanya kandungan steroid dalam daun kelor memiliki kualitas sebagai laktogue, yaitu meningkatkan sekresi ASI. Daun kelor dapat disajikan dalam berbagai macam cara, antara lain bisa dibikin sayur, ditumis, direbus, atau bisa juga diurap. Nah, begitu juga untuk daun katuk. Daun katuk mungkin sudah dikenal oleh banyak orang karena dapat meningkatkan produksi ASI. Karena di daun katuk tersebut mengandung senyawa fitokimia yaitu alkaloid atau papaverin dan steroid yang dapat meningkatkan kadar prolaktin dan oksitosin, serta mengandung zat gizi yang dapat digunakan sebagai bahan baku sintesis ASI. Daun katuk dapat disajikan sama seperti daun kelor tadi, bisa di sayur atau kadang ada yang dibikin jus, dilalap seperti daun kelor, sama ya cara pemanfaatannya. Tanaman herbal yang lain adalah biji kelabet. Biji kelabet atau biasanya nama simplisinya Funigeraceae semen atau Fanugrec adalah biji yang dikeringkan dari tanaman Trigonella Fonum. Biji kelabet memiliki efek estrogenik. Estrogen merupakan hormon yang berperan penting pada kelenjar mamai. Bersama progesteron, estrogen selalu berfungsi merangsang pertumbuhan saluran susu dan
alveoli, kelenjar susu. Biji kelabet juga memiliki efek laktogogum yang mampu meningkatkan hormon prolaktin sehingga terjadi peningkatan produksi ASI. Pemanfaatan biji kelabet dapat dilakukan dengan cara dibuat menjadi teh biji kelabet. 1 sendok teh biji kelabet atau 250 air bisa ditambahkan madu atau gula. Tanaman herbal yang lain untuk meningkatkan produksi ASI yaitu jantung pisang batu. Jantung pisang batu merupakan jenis tanaman yang mengandung laktogogum juga. Memiliki potensi dalam menstimulasi hormon oksitosin dan prolaktin. Paling efektif dalam meningkatkan dan memperlancar produksi ASI. Penyajian jantung pisang dapat dibuat sayur bening atau biasanya juga ada yang ditumis ya, sesuai selera masing-masing orang berbeda. Tanaman herbal yang lain yaitu temulawak. Temulawak ini sebagai obat herbal segala macam penyakit. Selain bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, temulawak juga bisa meningkatkan produksi ASI juga loh. Mengandung vitamin A yang tinggi dan sumber polifenol yang sangat baik untuk membantu meningkatkan kadar prolaktin atau produksi ASI. Temulawak juga mengandung unsur lipid dan struktur hormonal yang memainkan peran aktif dalam proses produksi ASI karena adanya efek laktogogum. Temulawak dapat dibuat dengan mencampurkan 20 gram rimpang segar temulawak yang sudah diparut halus dengan 200 ml air, lalu direbus dan setelah dingin disaring dan bisa tambahkan 2 sendok makan madu biar ada rasanya. Itu cara untuk menggunakan temulawak. Pertanyaan kedua, jelaskan macam-macam kosmetik yang aman digunakan pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Pertama adalah pada masa kehamilan. 6 jenis bahan skincare yang biasa digunakan dan aman untuk digunakan pada saat hamil. Yang pertama yaitu vitamin C. Vitamin C mengapa aman? Karena vitamin C itu bisa terdapat di banyak macam sayuran dan buah. Misalnya pada ibu hamil yang mengalami melasma gravidarum bisa menggunakan vitamin C. Bisa berupa minum vitamin C-nya atau dengan ada obat yang dioles di yang mengalami melasma. Tapi beberapa wanita melasma bisa hilang dengan sendirinya seiring dia berjalannya waktu kemudian melahirkan, akhirnya dia bisa hilang sendiri melasma tersebut. Biasanya vitamin C terdapat di sabun pencuci muka, minyak pembersih atau toner biasanya ada di krim siang atau krim malam, atau juga ada di masker muka. Dan dalam menggunakan tersebut ibu hamil harus berhati-hati untuk kandungan vitamin C yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bahan herbal yang aman lagi adalah zinc oxide. Bahan zinc oxide bisa ditemukan dalam sunscreen atau body lotion. Kandungan zinc oxide termasuk aman digunakan ibu hamil dan menyusui. Selain membantu mengatasi kulit rusak, penyerapannya pun kecil ke kulit. Bahan yang aman lagi, herbal yang lain lagi untuk kosmetik pada ibu hamil, menyusui, dan nifas yaitu lidah buaya. Lidah buaya sudah dijelaskan sebelumnya di dalam penanganan ibu hamil dan nifas, juga bisa menggunakan untuk menyembuhkan lecet puting atau juga untuk luka perineum ya. Jadi si lidah buaya itu kandungannya untuk meregenerasi sel kulit baru. Jadi aman untuk ibu hamil, menyusui, dan nifas. Bahan herbal lagi yang aman buat digunakan ibu hamil atau menyusui atau yang lainnya, ibu nifas maksudnya, yaitu ASI. Saya mendapatkan ini dari
searching di Google bahwa ASI juga bisa menjadi produk skincare. ASI mengandung nutrisi berupa vitamin dan mineral yang baik untuk kulit. Ibu menyusui bisa menggunakan ASI untuk menghapus make up atau produk pencuci muka. Kemudian bahan herbal yang lain adalah azelaic acid. Bahan azelaic acid bisa digunakan sebagai pengganti salicylic acid dan benzoyl peroxide untuk perawatan kulit berjerawat. Cara kerjanya bisa membunuh bakteri dan mengurangi keratin yang bisa mencegah pori-pori tersumbat. Bisa juga membuat kulit terlihat lebih cerah. Kemudian bahan kosmetik yang lain yang aman buat ibu hamil, menyusui dan nifas yaitu jintan hitam. Itu bahasa Indonesianya, biasanya di luar sana disebutnya habatus sauda. Karena di dalam jintan hitam tersebut mengandung asam linoleat, asam oleat, flavonoid, dan asam palmitat. Jintan ini berfungsi sebagai antimikroba dan perlindungan dari paparan sinar UV. Flavonoid juga menghasilkan enzim antioksidan yang akan mencegah kulit dari paparan sinar matahari langsung. Jadi untuk bahan produk yang ada jintan hitamnya itu dibolehkan dan aman untuk ibu hamil, menyusui dan nifas. Kemudian tanaman herbal yang lain yaitu daun pegagan. Daun pegagan merupakan obat herbal untuk pengobatan kulit, menyembuhkan kulit luka bakar, luka hidropik, dan disinfektan. Jadi pegagan itu untuk sebagai antioksidan dan antimikroba. Kemudian ada lagi hyaluronic acid. Sama seperti jintan hitam, hyaluronic acid itu buat menjaga kulit agar tetap sehat dan tidak berbahaya karena kandungannya aman dan bisa dipakai untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas. Begitu juga ada kandungan yang lain yaitu herbal yang lain, AHA, alpha hydroxy acid. Itu juga sama manfaatnya seperti jintan hitam dan hyaluronic acid yang merupakan dapat menghilangkan bercak-bercak hitam dan bisa membersihkan kulit. Adapun pengobatan herbal yang aman buat bayi adalah biasanya bayi cukup menggunakan body lotion khusus bayi atau minyak telon atau minyak kayu putih, itu aman buat bayi. Biasanya jadi untuk penggunaan pada bayi kita harus mencari produk yang ada petunjuknya khusus untuk bayi. Misalnya minyak telonnya, sampo-nya, sabunnya. Nah, berarti itu sudah aman dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi untuk penggunaan kosmetik pada bayi juga kita sudah banyak di pasaran. Jadi tidak khawatir lagi untuk memilah-milih pemakaian untuk pada bayi. Demikian jawaban UTS saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.